Haleluya, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Senang sekali boleh kembali lagi berjumpa dengan jemaat Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Boleh berikan salam pada kanan kirinya dan katakan saya senang melihat Anda pada pagi hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua jemaat Tuhan untuk boleh membuka setiap hati
jemaat Tuhan saja katakan lebih sungguh. Ini rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Kau boleh hadir dalam setiap hidup kami. Kami kini datang kepadamu Tuhan. Dengan rasa syukur dan sembah sujud kami kepadamu. Mari jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri, kita mau lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan kita. Ini syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi dan nyatakan pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang bawa sembah syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Kami boleh dipulihkan, dikuatkan lewat pujian dan penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk lebih lagi memuji meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita siap mau satukan hati kita, mau bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari tepukkan tangan kita di atas kepala, come on. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan syukur kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak
mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Sama-sama kita katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
Cuma saja mainkan lagu lagi sekarang. Cuma saja mainkan dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Yesus, hanya Yesus, kau sandaran
berdiam diri. Mari kita muliakan Dia, mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan namanya. Oh, hanya Kau Yesus yang kami andalkan, hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, oh selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, lawatan Allah terjadi di setengah tiap kami Tuhan. Lawatan Allah terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bahwa setiap kami. Kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini karena kami haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Puaskan dahaga setiap kami, puaskan jiwa kami Tuhan. Jiwa kami hanya bisa dipuaskan hanya oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian dan penyembahan kami boleh naikkan Tuhan, kehadirat Tuhan. Dan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami percaya Tuhan, ketika hati Tuhan disenangkan, maka sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan, kami disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah dihiburkan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami menyembah satu Tuhan yang dahsyat. Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di masih Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Tuhan. Kau pakai Tuhan, biarlah Tuhan perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh jadi berkat buat setiap kami. Biar hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan diberikan pengurapan yang dahsyat daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan juga diurapi dengan pengurapan yang sama. Biar setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Kami sama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Bilang kanan kirimu, saya senang sekali lihat kamu ada di tempat ini. Bukan di tempat yang lain. Oke. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, minggu kemarin saya pelayanan di Bandung, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya hari Sabtu berangkat sekitar jam 9. Di Cianjur saya ditabrak Bapak Ibu Saudara mobil saya. Ya kan, ya namanya kalau lagi bawa kendaraan antara nabrak atau ditabrak. Ya kan, lagi macet tiba-tiba ada yang nyundul dari belakang. Saya keluar, apa yang terjadi Pak, saya bilang. Gak ada angin, gak ada hujan, kenapa Bapak nabrak saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan dia bertanggung jawab. Terus saya, perjalanan cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Jadi saya jam 1 itu masih di Padalarang. Jadi saya makan di Padalarang sampai Bandung itu sekitar jam 3. Dari jam 9 Bapak Ibu Saudara, 6 jam berarti ya. Luar biasa. Mungkin karena kecapean juga kemarin hari Rabu saya harusnya sharing firman Tuhan di Kompria. Saya udah nyiapin sebuah materi. Tapi saya vertigo tiba-tiba. Saya baru pernah tahu ya vertigo tuh kayak gitu ya ngerinya ya. Saya buka mata tuh kayak muter banget gitu. Saya pikir apakah bumi berganti gitu bukan berputar mengelilingi matahari gitu. Saya pikir gitu ya. Apakah jadi bumi yang matahari yang mengelilingi bumi gitu. Putar banget. Ya pusing banget, akhirnya saya minta tolong Ko Willy untuk bantu saya. Puji Tuhan hari ini saya sudah jauh lebih baik. Kita percaya anugerah Tuhan besar buat setiap kita, amin. Kita lanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu Saudara, masih bicara tentang penyembahan, masih bicara tentang worship. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar, 2 minggu lalu atau minggu pertama kita sudah belajar. Penyembahan itu bukan bicara tentang lagu cepat, lagu lambat, aransemen seperti apa, jenis alat musik apa yang kita mainkan. Tapi penyembahan itu bicara tentang pribadi yang kita sembah. Ya, bicara tentang relasi, bicara tentang siapa yang kita sembah. Saya mau katakan, saya sudah katakan, bahkan minggu lalu juga evangelis
Nova sudah menyampaikan juga bahwa setiap kita adalah makhluk yang menyembah Bapak Ibu Saudara. Betul? Kita adalah makhluk yang menyembah. Setiap kita adalah makhluk yang menyembah. Bahkan semua ciptaannya Tuhan bisa buat dia untuk menyembah dia. Kalaupun saudara tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan bisa gak bikin gunung-gunung bertepuk tangan? Bisa kan, ada ayatnya kan? Biarpun gunung-gunung merajak, dia bertepuk tangan saudara. Sekalipun saudara tidak mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, pohon-pohon bisa gak memuji Tuhan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ya sebelum dia akhirnya disalibkan Bapak Ibu Saudara. Semua orang mengeluh-ngeluhkan, Hosana anak Daud, terpujilah kemuliaan bagi Allah gitu kan. Kemudian orang-orang Farisi bilang mereka berisik, tolong diamkan mereka. Kalau aku berkata kepada mereka diam, maka aku bisa buat batu-batu ini berteriak. Batu-batu ini memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saudara manusia makhluk ciptaannya tidak mau menyembah dia, Tuhan sanggup pakai apapun untuk menyembah dia. Dan bersyukurlah kita manusia diciptakan untuk kita bisa membangun relasi dengan Tuhan. Makanya penyembahan itu bukan bicara tentang jenis alat musik apa yang kita mainkan. Zaman dulu, zamannya Calvin, piano itu tidak boleh masuk gereja. Piano itu dianggap sesat, piano itu dianggap duniawi, saudara. Kenapa piano masuk di kafe-kafe? Tapi puji Tuhan kalau mau ngomong tentang musik, alat musik tradisional yang paling alkitabiah, ya saudara mainnya nanti kecapi, suling, ceracap berdenting, ceracap yang berdentang, betul ya? Gambus dan lain sebagainya saudara. Tapi penyembahan itu bicara tentang satu pribadi yang kita sembah. Nah, bicara tentang penyembahan, saya sudah sampaikan bagaimana kita memberi nilai lebih kepada sosok yang kita sembah. Jadi kalau kita menganggap bahwa Yesus adalah pribadi yang begitu mulia, saya yakin dan percaya saudara akan memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada dia. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Ya, kalau saudara menganggap bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah, saudara akan memberikan pujian dan pengagungan yang paling spektakuler dalam hidup ini. Hari Minggu kemarin, ya Spanyol menang Euro 2024. Betul nggak? Ya kan? Bagi fansnya Spanyol, termasuk saya, bangga banget Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa tidur loh, ini menang kalah ya. Ya. Dan orang memberikan apresiasi buat Spanyol. Wah kayaknya gimana banget, heboh banget. Harusnya pujian kita itu lebih heboh dari kemenangan Spanyol Bapak Ibu Saudara. Lebih megah karena dia adalah pribadi yang sangat layak untuk terima pujian, kemuliaan, pengagungan daripada kita yang ngerti katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya sekalipun saudara gak tahu lagunya, gak ngerti musiknya, enjoy, nikmati pribadinya, kehadirannya di tengah-tengah kita. Nah, saudara gue dikasih Tuhan kita sudah belajar bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Kenapa kita menyembah dia? Karena kemahakuasaannya atas segala ciptaannya. Karena kerelaan yang menjadi penebus bagi kita. Karena kerendahan hatinya dan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya saudara kita belajar, worship, O-nya adalah obedience. Kalau bicara tentang penyembahan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini bicara tentang sikap hati atau sikap hidup kita yang mau belajar taat sama Tuhan. Friadi sudah bahas juga di TYF. Ada penyembah yang sejati, berarti ada penyembah yang palsu. Betul ya? Apa itu penyembah yang palsu? Saudara mau tahu itu palsu harus tahu yang asli. Betul Bapak Ibu Saudara? Otomatis yang asli itu lebih tahan lama kalau benda. Tapi aneh ya, saya ngobrol sama Daud ya. Mobil saya itu hampir 6 tahun pakai. Baru tahun kelima power window saya rusak saudara. Ya, setengah tahun yang lalu saya ganti spare partnya pakai yang baru, pabrikan orisinil Suzuki. Tapi yang terjadi belum nyampe 1 tahun rusak lagi. Terus saya ngobrol sama Daud, iya juga ya. Ternyata kalau kita pakai barang keluar dari pabrik nih, mobil jebret, itu bagus tuh, kita bisa 3 tahun, 4 tahun pakai. Nanti kita ganti spare partnya, gak nyampe 1 tahun rusak loh. Padahal kita beli spare part yang asli. Kenapa ya? Ada yang bisa jelaskan? Selalu dikasih Tuhan, penyembah yang asli, penyembah yang sejati, apapun pergumulan hidupnya, dia tetap mengagungkan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketika keadaanmu baik saja engkau bisa ngangkat pujian. Wah Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara mau taat sama Tuhan.
Itu simple Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika hidupmu tidak baik-baik saja, apakah engkau tetap mau memuliakan Tuhan? Nah kita kan belajar dari satu tokoh. Ya, namanya Abraham. Namanya siapa? Abraham. Kita lihat ya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setelah semuanya itu, nanti saya akan berhenti di ayat 1 ini ya. Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya ya Tuhan. Setelah semuanya itu, apa sih? Ayat ini berkaitan dengan pasal sebelumnya. Nanti kalau saudara baca pasal sebelumnya, pasal 21, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan kepada Sarah, di mana Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama apa? Namanya Abraham. Anaknya Abraham siapa? Siapa? Ishak, yang tadi main gitar. Memberikan Ishak kepada anaknya. Ishak ini bertumbuh menjadi besar dan besar Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan katakan ada problem muncul. Kenapa? Karena dalam waktu menantikan janji Tuhan, Abraham dan Sarah ini gak sabaran, betul ya? Firman Tuhan katakan kamu akan punya anak, tapi Sarah ini gak sabaran. Lalu dia bilang ini, suka kasih ide sama suaminya. Dia yang kasih ide, dia yang marah coba ya. Tuhan menutup kandunganku, gimana kalau kamu kawinilah Hagar, aku berikan hambaku. Laki-laki kalau dikasih ide kayak gitu mah terima-terima aja kali. Halo? Suami-suami kalau istrimu ngasih ide gitu, aku gak punya anak, kamu kawin lagi deh sama dia. Abraham gak nolak, dia nerima begitu aja. Pada waktu itu Sarah itu namanya Sarai, pakai I ya, Sarai. Tahu arti namanya Sarai? Ada yang tahu? Arti nama Sarai adalah dominan. Dominan. Kenapa dominan? Ternyata yang ngambil keputusan bukan Abraham, tapi siapa? Sarai. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu akan punya anak. Tapi Sarai ini apa? Enggak sabar. Dia kasih ide sama Abraham. Tuhan menutup kandunganku, ya, kamu kawinilah Hagar. Berhasil gak punya anak? Berhasil gak punya anak? Pertanyaannya, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu maunya Tuhan? Saudara perhatikan baik-baik, setelah punya anak dari Hagar, firman Tuhan katakan apa? Hagar memandang rendah nyonyanya. Betul gak? Mungkin dia lihat gini Sarah kan, nyonya gua kagak punya anak. Gitu kan? Biasanya kalau cewek sama cewek gitu kan. Siapa lu? Lu bukan nyonya gue. Ya kan? Alkitab mengatakan apa? Sarah marah. Padahal yang kasih ide siapa? Yang kasih ide siapa untuk kawin lagi? Sarah. Tetapi setelah berhasil, siapa yang disalahin? Abraham. Gara-gara kamu. Tuh, makanya istri itu suka menjebak tuh. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Please deh istri-istri jangan suka menjebak suaminya. Makanya saya pernah katakan sama saudara ya, terkadang istri itu suka bikin kuis dadakan. Makanya suami-suami periksa pasang telingamu baik-baik kalau istrimu curhat panjang lebar. Tahu nggak teman aku tuh gini. Dengerin. Nanti selang 3 hari dia akan tanya, kamu tahu kan aku pernah cerita sama kamu. Yang mana ya? Yang mana ya? Tuh kan kamu nggak dengerin aku kan? Kemarin Irin kasih cerita sama Ko Willy ya. Seberapa kenal Ko Willy setelah menikah gitu kan. Itu kuis mendadak Ko Willy. Yang Ko Willy tidak sadari. Ya, tolong beliin bubur. Ya kan. Kalau nggak ngerti tanya gitu kan. Ya, dikasihnya daging paha. Padahal bagi pria itu daging yang terbaik. Betul nggak Ko Willy? Iya kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kuis mendadak Ko Willy nggak sadar. Iya kan. Selalu dikasih Tuhan. Ini yang terjadi, ya. Alkitab mengatakan Ishak bertumbuh besar, kemudian juga Ismail bertumbuh besar. Alkitab mengatakan apa? Sarah tuh makin benci, makin kesal ngelihat Ismail main dengan Ishak. Karena memang dia tahu janji Tuhan. Bahwa anak perjanjian itu bukan Ismail, tapi siapa? Ishak. Firman Tuhan katakan, coba ya, ini tugas Abraham tuh berat loh. Siapa yang suruh ngusir Hagar? Sarah yang suruh. Tapi yang ngusir siapa? Sarah suruh Abraham. Lu usir Hagar. Tuh kan, nyebelin kan? Nyebelin kan? Padahal yang ngasih ide siapa?
Siapa yang ngasih ide? Makanya firman Tuhan katakan yang jatuh dalam dosa pertama kali wanita, bukan laki-laki. Itu kata firman Tuhan loh. Padahal Sarah kasih ide gitu kan, berhasil nih punya anak gitu kan. Lalu kenapa dia jadi marah gitu kan? Nah firman Tuhan katakan, akhirnya Abraham dengan berat hati sebenarnya, Hagar dan Ismail diusir. Tapi karena Ismail masih keturunan Abraham, sampai sekarang mereka diberkati enggak keturunan Ismail? Tapi problemnya karena Abram dan Sarah tidak menantikan janji Tuhan dengan setia dan taat, makanya Tuhan uji kembali. Betul? Saya telah baca lagi kenapa ya Tuhan perlu uji lagi Abraham. Emang kurang apa imannya? Ternyata di ujian yang pertama gagal Bapak Ibu Saudara. Karena kegagalan Abraham, setiap kita ngalami penderitaannya loh sampai sekarang. Betul nggak? Keturunan Ismail dan keturunan Ishak nggak pernah bisa angkur. Betul Bapak Ibu Saudara? Setelah semuanya itu firman Tuhan katakan apa? Ya, firman Tuhan berkata kembali kepada Abraham. Perhatikan ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa tunggal? Karena udah nggak ada Ismail. Kenapa tunggal? Karena Ishak adalah anak perjanjian dan anak yang tidak tergantikan. Sekalipun Abraham ini produktif di usia tua Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, laki-laki itu gak ada menopause. Hanya wanita yang menopause. Menopause. You know what I mean? Ketika wanita menopause itu artinya man pause. Tapi bagi pria tidak ada pause-nya. Buktinya apa? Abraham masih bisa punya anak dari keturah. Kalau saudara pikir anak Abraham cuma satu, lebih saudara. Ayat ini begitu relate ketika saya punya anak Rafael. Saya bayangkan kalau Tuhan bilang, Lukius persembahkanlah anakmu satu-satunya. Kalau saya kan benar satu-satunya ya, saya gak punya istri lain ya. Pergilah firman Tuhan katakan ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan kata Moria, soalnya perhatikan baik-baik. Kalau Alkitab catat nama tempat, nama orang itu ada maksudnya dan tujuannya. Arti kata Moria artinya dilihat oleh Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Abraham diuji ketaatannya karena Tuhan pengen lihat ketaatan Abraham. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, berapa hari perjalanan Bapak Ibu Saudara? Berapa hari perjalanan? 3 hari. Punya waktu untuk mundur enggak? Sebenarnya masih punya waktu untuk mundur loh, untuk mikir ulang, benar gak sih? Halo, betul apa betul? Betul apa betul? 3 hari perjalanan loh, udah jauh-jauh suruh dipersembahin. Saya mau tanya, kira-kira Abraham ngomong gak sama Sarah? Tuhan firman sama aku loh. Oh gitu, Tuhan firman apa sama kamu? Bahwa Ishak persembahin. Saya kira percaya gak akan cerita kayak gitu deh. Para mami akan bilang gini, hah lu yang kira-kira aja kita punya anak menantikan 25 tahun. Sekarang Tuhan harus, yang benar aja saya kira percaya. Abraham gak akan ngomong gitu kepada Sarah, betul gak sih? Betul gak sih? Coba mami-mami bener gak sih? Kalau bapak-bapaknya mau bawa anaknya mau kemana nih? Mau disunat, gak bilang-bilang misalnya. Anakku mau disunat. Misalnya contoh ya, mau diapa-apain gitu kan. Perhatikan baik-baik, 3 hari perjalanan. Saudara perhatikan baik-baik, pada waktu 3 hari perjalanan, Alkitab memang tidak mencatat. Tapi mungkin saja, bagi seorang bapak, dia pasti bergumul dalam dirinya. Tuhan ini bener gak sih? Apa ini yang Tuhan mau? Karena saudara perhatikan baik-baik, ketika Abraham gagal taat sama Tuhan, di tengah-tengah perjalanan akhirnya kawin sama Hagar, firman Tuhan mencatat apa? Tidak ada lagi firman kepada Abraham.
Sampai beberapa saat kemudian baru Tuhan lagi berfirman kepada Abraham. Saudara bayangkan, karena Abraham gagal taat sama Tuhan, perhatikan baik-baik. Sempat Tuhan gak bicara sama Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini, ya minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, dalam tahun ini, ketika engkau dengar firman Tuhan dan sepertinya Tuhan bicara kepada saudara secara personal, bersyukur, berubah, bertobat. Karena ada momen Abraham juga Tuhan gak ngomong sama Abraham. Karena apa? Gagal taat Bapak Ibu Saudara. Beri kasih Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembahyang dalam terjemahan King James Version Bapak Ibu Saudara, itu menggunakan kata worship. Amin. Itu menggunakan kata apa? Worship. Kami akan menyembah. Penyembahan itu bicara tentang hidup yang taat, sikap hati yang mau taat. Kenapa Abraham perlu diuji kembali? Karena yang pertama kali dia gagal untuk taat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan ujian dalam hidup saudara, mungkin sebelum-sebelumnya engkau gagal taat sama Tuhan. Ini momen bagi saudara untuk belajar taat sama Tuhan. Saya pakai ilustrasi papi aja ya, gak apa-apa ya Pi ya. Waktu papi masih sehat tuh kurang taat makan obat. Tapi momen sakit diajar kembali taat. Betul ya Pi ya? Ketaatan membuahkan hasil gak? Membuahkan hasil. Jadi lebih sehat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara mau belajar taat sama Tuhan? Saudara mau belajar taat? Karena ketika engkau gagal pasti Tuhan uji lagi. Tuhan akan uji lagi. Kalau engkau dengar firman Tuhan hari-hari ini dan itu bicara begitu personal dengan hidupmu. Seperti seolah-olah begitu audible dengan hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara jangan keraskan hatimu. Sarai itu artinya dominan. Tuhan ubah namanya menjadi Sarah yang artinya wanita terhormat. Perhatikan baik-baik. Dari seorang yang dominan menjadi yang terhormat. Kalau engkau belajar taat. Wanita-wanita engkau mau belajar taat? Wanita-wanita mau belajar taat? Ibu-ibu mau belajar taat? Kalau engkau hidup taat, engkau jadi wanita yang terhormat. Pria-pria mau belajar taat? Kau akan klaim janji Tuhan dalam hidupmu. Karena penyembahan bicara tentang apa? Ketaatan. Saudara perhatikan baik-baik, seolah-olah yang Tuhan perintahkan itu bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Kenapa? Jangan kamu mempersembahkan anakmu di depan mezbah. Adakah firman Tuhan di kitab Imamat? Nanti setelah Taurat itu muncul. Tapi Tuhan ingin menguji Abraham karena apa? Ketaatan yang pertama dia gagal Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sama-sama. Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman dan ia menunjukkan imannya melalui ketaatannya kepada Allah. Kalau engkau tidak taat sama Tuhan, mungkin engkau keliru imanmu. Imanmu ada yang tidak beres. Saat ia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, ia tidak segan-segan untuk memberikannya kepada Allah. Apa yang terbaik dia berikan, apa yang paling dia cintai dia berikan kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apa yang paling kamu cintai mungkin lebih daripada Tuhan? Yang Tuhan bilang, aku mau itu. Karena aku mau, aku tidak mau diduakan kata Tuhan. Aku pengen aku yang jadi nomor satu. Ada lagunya Sydney ya, tempat pertama. Apakah kita masih menjadikan Tuhan menjadi di tempat pertama kita dalam hidup kita? Atau justru pekerjaan kita, kesibukan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin keluarga kita, kebersamaan dengan orang-orang lain. Itu menjadi tempat pertama dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah dia menjadi tempat pertama dalam hidup kita. Yang ketiga katakan amin. Abraham belajar taat. Dan ketaatan yang merupakan bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Jadi saya katakan lagi Bapak Ibu Saudara. Penyembahan bicara mengenai sikap hati, sikap hidup yang mau taat sama Tuhan. Sama halnya seperti Abraham, iman dan ketaatannya diuji oleh Tuhan. Ketika dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Perhatikan ayat ini, Ibrani 11 ayat 17. Sama-sama kita baca, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Perhatikan baik-baik. Saudara umat perjanjian, saudara hidup di dalam perjanjian Tuhan, saudara percaya ada janji Tuhan dalam hidupmu? Apakah orang yang nikmati janji Tuhan gak diuji? Justru orang yang menikmati janji Tuhan akan diuji sama Tuhan. Apakah engkau tetap hidup dalam perjanjian? Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Apakah kita tetap hidup di dalam perjanjiannya Tuhan? Apakah kita belajar untuk taat? Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, taat itu bukan lagi harus atau tidak harus, suka atau tidak suka. Tapi apakah engkau rela melakukan segenap perintah Tuhan? Apakah engkau rela melakukannya? Kalau Tuhan bilang kamu harus mengampuni dia. Tuhan, ya udahlah mau nggak mau lah gue mengampuni dia. Engkau nggak rela. Ya udahlah daripada rempong gini, udahlah gue ngampuni. Rela gak sih? Orang kayak gitu rela gak sih sebenarnya? Halo? Orang kayak gitu rela gak? Kalau rela gimana? Sekalipun berat, sekalipun sulit, aku mau belajar karena aku mau taat sama Tuhan. Aku rela mengampuni. Amin saudara? Yang namanya taat itu butuh kerelaan. Sama-sama katakan kerelaan. Sama-sama katakan kerelaan. Firman Tuhan katakan apa? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yang ketiga, poin yang ketiga saudara. Worship, R-nya apa? Reverence, hormat. Hormat ini bukan ketika masuk ke gereja GBT gitu kan. Hormat, gerak. Ya kan? Ibrani pasal 12 ayat 28. Sama-sama kita baca yuk ayat ini ya. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kelak kita akan masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa sih yang di bumi ini yang tidak digoncang? Semua digoncang gak? Ekonomi digoncang, politik digoncang, bisnis digoncang, keamanan digoncang, apapun. Saudara bisa sebut deh, Jerman itu merupakan negara dengan sistem kesehatan paling baik nomor 1 di dunia. Tapi waktu COVID digoncang juga Bapak Ibu Saudara. Swiss katanya negara yang paling happy nomor 2, nomor 1-nya Finland. Digoncang gak? Digoncang juga. Semua ngalamin goncangan, apa sih yang tidak digoncang? Cuman satu, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Amin saudara. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, proper. Cara yang cocok di hatinya Tuhan dengan hormat dan takut saudara. Mari kita beribadah dengan cara yang hormat. Cara yang berkenan kepada Tuhan. Gimana sih cara yang berkenan? Simple deh. Kalau di gereja lagi ibadah, gimana caranya kita hormat sama kehadiran Tuhan? Kenapa kita hormat sama Dia? Kita hormat karena kita kagum. Amin. Ada lagunya ya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Amin saudara. Ku kagum, hormat akan Engkau. Terus gimana? Kau Allah yang layak. Semakin kamu kagum sama Tuhan, semakin engkau menghormati Tuhan. Ada anak gak kagum sama bapaknya, bisa hormat gak sama bapak? Halo? Anak gak kagum sama bapaknya. Ngapain gue hormat bapak gue kayak gitu? Nah kan gak ada rasa kagum tuh sama sekali tuh.
Semakin kita kagum sama Tuhan, semakin ada rasa hormat kita sama Tuhan. Mazmur 71 dikatakan mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Penghormatan itu artinya ketika kita menjalani keseharian kita, kita sadar kemanapun kita pergi selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya pernah dengar sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Ini dari Pastor Yason, Budi Prasetyo. Kasih saudara ya. Ko Yason, entah saya punya teman-teman pendeta tuh tukang ngebut semua Bapak Ibu Saudara, serius. Jadi sorry tuh saya kalau saya bawa mobil ngebut, karena teman-teman pendeta saya ngebut semua. Dia pernah cerita, si Ko Yason ini bawa mobil dari Jakarta Surabaya 4,5 jam. Top speed 200 km per jam, gila gak sih itu orang? Dia bilang, pendeta aku tukang ngebut semua gitu ya. Bahkan saya ingat banget Esra Sutopo waktu nikah, drivernya datangnya telat. Jadi dia yang bawa mobil pengantin. Drivernya telat kan, udah gitu Surabaya macet. Lalu si drivernya kamu di belakang. Jadi dia di depan, istrinya di depan. Bayangin, dia yang bawa mobil pengantin. Ngebut. Saya bilang kenapa saya punya teman pendeta tukang ngebut semua gitu ya. Nah, soalnya dikasih Tuhan, Ko Yason bilang gini, kalau ada orang yang mendampingi saya, dia bilang gini, tergantung siapa yang mendampingi saya akan bawa mobil dengan cara yang benar. Lalu dia cerita, seorang dosen di sebuah kampus di Reform, itu yang dampingi dia, atasannya dia. Dia bilang gini, saya gak berani tancap gas lebih dari 80 km per jam. Kok bisa? Karena dia kagum, maka dia hormat. Jadi cara bawa mobilnya benar. Lalu saya bilang gini ya, kan Koko sadar juga kemanapun Koko pergi ada Tuhan ya. Perhatikan baik-baik, kalau kita sadar kemanapun kita bawa hidup kita selalu ada Tuhan yang menyertai kita, maka sikap kita hormat. Dengan keluarga kita hormat. Dengan pasangan kita hormat, benar gak? Kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu kita ibadah, kita serius sama Tuhan. Kalau dia yang khotbah nyebelin, bosen, gak ada lucu-lucunya. Makanya ya saya dulu tertekan khotbah di GBT. Kenapa khotbah di GBT tertekan? Karena setiap pendeta yang khotbah kalau lucu, khotbahnya bagus. Karena lucu, waduh jadi mental saudara. Mental kalau gak lucu, gak bagus, gak lucu, gak bagus. Dulu saya pikir gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Saudara gue dikasih Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman, siapapun yang WL-nya, apapun yang melayani, siapapun yang melayani, ketika kita sadar bahwa ada kehadiran Tuhan, maka kita akan memiliki sikap hormat. Hormat sama Tuhan dengan cara juga menghormati orang lain. Firman Tuhan katakan Yesaya 42, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Rasa hormat ini diungkapkan dengan sikap kita. Pada saat waktu kita ibadah, keseharian kita, sikap kita bagaimana kita menghargai kehadiran Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk menyampaikan sebuah renungan singkat di ulang tahun seorang anak bos Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dikasih tahu sama Cici, lu bisa gak bawain sharing firman Tuhan di ulang tahunnya manajernya gua, ulang tahun Sweet 17. Oh oke. Saya gak tahu audiensnya, saya gak kenal audiensnya, saya gak tahu anak-anaknya siapa. Dari awal saya firman Tuhan ngomong sendiri ngoceh, bisa jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang membuat dia terdiam ketika saya ngomong gini, jangan Anda pikir hari ini ulang tahun Anda bisa fine-fine aja dengan hidupmu. Kita gak pernah tahu kapan kematian datang menjemput kita. Tiba-tiba pada duduk. Pada gitu, waktu saya ngomong gitu. Sebelumnya saya ngomong dari awal sampai akhir ngoceh. Gak ada rasa hormat saudara. Gak ada rasa respect. Bro bayangkan, karena apa? Ini dia, makanya penting bagi kita. Ketika kita kenal pribadi yang kita sembah. Ketika kita mengagumi sosok yang kita sembah. Ada rasa hormat dalam hidup kita yang ketika katakan amin. Sama aja dalam rumah tangga lah. Kalau kau kagum dengan ayahmu, kau kagum dengan ibu, ada rasa hormat. Mari Bapak Ibu Saudara, seringkali ya beberapa tahun yang lalu, WL-nya kurang ngangkat pujiannya, mau diangkat kemana?
Mari kita angkat lebih lagi. Saya bilang dari tadi WL-nya juga nggak ngangkat-ngangkat, nggak naik-naik tuh dia. Tetap di situ posisinya. Gak tiba-tiba terangkat ada forklift gitu naik gitu kan. Kurang ngangkat, kurang merinding. Apa sih? Kemarinnya ini juga bilang gitu ya, penyembahan kita bicara tentang aduh kurang gimana gitu. Kurang merinding-merinding gitu kan. Mau ngerasa merinding ke kuburan jalan. Gak tahu Ko Willy masih inget gak ya? Dulu kita masih pelayanan kemana gitu ya, Kowen masih ikut. Kowen suka bercanda tuh ya. Naik mobil, pergi barengan satu mobil gitu kan. Si Kowen ini kalau lewatin Kerkhof tuh, tiba-tiba dia matiin lampu, matiin mesin. Aduh mati nih mesinnya. Anak-anak cewek yang lalu, di kuburan. Mau ngerasain merinding di situ. Jadi kalau saudaraku dikasih Tuhan, ukuran engkau menyembah Tuhan cuma karena merinding-merindingnya. Apa bedanya kamu jalan di kuburan juga merinding dah malam-malam mah. Betul. Saya ingat banget ya, papi kan waktu itu hampir seminggu 2 minggu lebih di rumah sakit Bunut. Saya pernah pulang malam Bapak Ibu Saudara, lewatin lorong yang sepi. Merinding juga ternyata. Wih, gue pendeta nih, ngerasa merinding juga nih jalan di lorong rumah sakit Bunut nih. Hah? Bener gak? Saya pernah salah jalan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu ke Kartika waktu itu. Hujan deras Bapak Ibu Saudara waktu itu. Ya, si Mami waktu itu masih di lantai atas kalau gak salah. Saya mau ke mobil, mau ngambil barang. Saya lupa gak bawa payung. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masuk dari basement nih, kan langsung lift. Belah kanan, lurusin aja, itu kamar mayat. Saya gak tahu. Saya dengan sikap fine aja gitu kan, maksudnya lempeng-lempeng aja jalan gitu kan. Saya mau ketemu orang, mau pinjem payung karena hujan deras gitu kan. Pas set kamar mayat. Saya tadinya mau tanya gitu, adakah payung di sini? Tapi takut juga yang tiba-tiba ada yang jawab Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita menghormati Tuhan, penyembahan kita itu bicara tentang rasa hormat kagum akan pribadi Tuhan. Jadi jangan bilang, WL-nya kurang angkat, pujiannya kurang Inggris. Sok Inggris lu, nyanyi aja masih malelol Inggris. Perhatikan baik-baik, apapun lagunya, siapapun yang jadi WL-nya. Mungkin kita gak kenal lagunya, lagu terakhir tadi saya tidak kenal Bapak Ibu Saudara, gak terlalu kenal. Tapi saya bisa menikmati penyembahan, karena saya tahu, satu pribadi yang saya kagumi yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika engkau kagum dengan pribadinya, maka ada rasa hormat kepadanya. Amin. Poin yang terakhir, saya minta para pemain musik. Jadi mau merinding-merinding, malam-malam lah jalan di situ ya, Kerkhof. Cobain ya. Gak tahu Ko Wandi masih ingat gak ya Ko Wandi ya. Bicara tentang sacrifice. Bicara tentang penyembahan ini bicara tentang sacrifice. Roma pasal 12 dikatakan ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan NIV, therefore I urge you brother and sister in views of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice. Perhatikan, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, holy and pleasing to God, yang berkenan kepada Tuhan. This is your true and proper worship. Ini adalah penyembahan yang sejati. Ini adalah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita bingung, Tuhan mempersembahkan tubuh itu gimana sih? Kumaha carana? Orang Sunda, beda dengan Jaksel katanya gitu kan. Gimana sih Tuhan mempersembahkan hidup tuh gimana? Saya ambil terjemahan The Message, menarik Bapak Ibu Saudara. The Message gini terjemahannya. So here what I want you to do, God helping you, Allah menolong kita. Take your everyday, ambil hari-harimu, kehidupan sehari-harimu, you're sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Jadi inilah yang aku ingin kamu lakukan. Tuhan akan menolongmu. Ambillah kehidupanmu sehari-harimu yang biasa.
ordinary life, tidurmu, makan, pergi bekerja, berjalan-jalan, liburan, kemanapun kamu lakukan, apapun, pelayanan dan lain sebagainya. Persembahkanlah di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita pada waktu apa keseharian kita. Bukan pada sekedar waktu di gereja doang, oh saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi kehidup keseharian kita Bapak Ibu Saudara. Kau pergi bekerja, kau kerja datang tepat waktu, melakukan pekerjaan dengan baik, dengan excellent, kau sekolah gak mencontek, berprestasi. Itu saudara sedang menyembah Tuhan melalui hidupmu. Perhatikan, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya? Karena tubuh kita sangat dipengaruhi oleh keadaan roh dan jiwa kita. Kata tubuh merupakan representasi dari keseluruhan dan totalitas hidup kita. Aktivitas keseharian kita merepresentasikan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Tubuh kita mengekspresikan apa yang ada di dalam roh dan jiwa kita. Kalau jiwamu sedang sedih, coba kasih minor dong, lagu minor. Uci minor. Waduh, lagunya melo banget nih. Waduh, dark. Waduh. Biasa dengar lagu kayak gini mana? Langsung nangis. Ketika nangis, air mata keluar dari mana? Dari roh. Aku lihat dari rohmu keluar air mata. Enggak dong. Dari mana? Mata keluar, betul gak? Perhatikan baik-baik. Tubuh kita merepresentasikan roh dan jiwa kita. Kalau engkau marah kelihatan dari mana? Wajah. Ketika kita marah, anggota tubuh mana yang paling cepat berbuat dosa? Mulut. Betul Bapak Ibu Saudara? Perhatikan baik-baik. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus kepada Tuhan. Kenapa? Karena tubuh merepresentasikan yang ada di dalam roh dan jiwa kita. Apapun aktivitas saudara. Ketika kau bekerja, ketika kau melayani pelangganmu, ketika kau melakukan aktivitas, sekolah dan lain sebagainya. Tuhan, this is my life, this is my worship. Ketika aku bekerja, aku sedang menyembah Tuhan. Teman-teman yang sekolah, ketika engkau belajar, engkau sedang menyembah Tuhan. Teman-teman yang suka naik Gojek nih, ya kan? Pak Yatur nih semangat gitu ya. Ketika engkau sedang nganter kemana kemari, kesana kemari, bangun hubungan sama Tuhan. Ketika engkau nganter pelanggan, engkau kasih senyum dan lain sebagainya. Engkau sedang menyembah Tuhan, engkau sedang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Engkau sedang menyembah Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah sepelekan, pekerjaan aku cuma ibu rumah tangga. Pekerjaan aku cuma ini, pekerjaan aku cuma ini. Beberapa tahun yang lalu aku masih suka dengar gini loh. Apa tuh pelayanan aku mah cuma guru sekolah minggu. Ya ampun, guru sekolah minggu berat Bapak Ibu Saudara. Apapun pelayananmu, apapun pekerjaanmu, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya. Kita akan pujian Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan pagi hari ini. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang. Di dalam hidupku ajarku berharap. Saudara boleh
Boleh tutup matamu, pejamkan matamu. Mari engkau connect dengan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Katakan ini Tuhan, this is my life, this is my worship. Tuhan, aku memberikan hidupku kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Hanya kepadamu tak ada setia, kepadamu jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu Tuhan. Berapa banyak pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, aku baru ngerti Tuhan. Ketika aku belajar hidup taat sama Tuhan, itu artinya aku sedang menyembah Tuhan dengan kehidupanku. Ketaatan itu dibutuhkan kerelaan Bapak Ibu Saudara. Bukan terpaksa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup kekristenan itu bukan melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya kehendaki untuk saya lakukan. Tetapi hidup kekristenan itu bicara tentang saya mau belajar taat, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki. Berapa banyak di antara saudara datang pada pagi hari ini kau berkata sama Tuhan, Tuhan ini hidupku, aku mau taat sama Tuhan. Aku mau belajar taat sekalipun sulit Tuhan, sekalipun tidak mudah. Aku mau taat mengasihi orang tuaku sekalipun sulit Tuhan. Aku mau taat mencintai pasanganku sekalipun itu sulit. Aku mau belajar. Aku mau taat untuk melayani Tuhan. Aku mau taat mengampuni dia Tuhan sekalipun itu sulit, tapi aku mau belajar. Berapa banyak antara saudara yang ketika kau dengar pagi hari ini tuh, dan kau berkata, Tuhan aku mau menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. This is my life, this is my worship. Penyembahan itu bicara tentang ketaatan kita sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa engkau mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah-perintahku. Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka? Atau justru berulang kali kita melakukan apa yang Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka dalam hidup kita? Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami, layakan kami Tuhan. Seringkali kami gagal taat Tuhan. Seperti Abraham pernah gagal taat sama Tuhan. Seperti Sarah pernah gagal taat sama Tuhan. Oleh sebab itu Abraham diuji kembali ketaatannya dan imannya kepada Tuhan. Dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan dia terbukti Abraham adalah bapa orang beriman. Dan juga dia seorang yang taat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau belajar taat. Apapun yang Tuhan mau untuk aku lakukan, aku mau belajar taat. This is my worship, Jesus. Saya mau berdoa juga buat jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan. Mungkin kau datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kau datang dengan pergumulan, masalah rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, masa depan anak-anakmu, studi anak-anakmu. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Saudara. Bapak di surga, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka datang dengan pergumulan mereka. Mereka sadar mereka perlu Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka tidak sanggup tanpa Tuhan. Mereka sadar dan mereka menyadari dan mereka mengerti Tuhan. Bahwa hidup mereka perlu untuk selalu
bergantung sama Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong jemaat Tuhan yang datang dengan sakit penyakit kelemah tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Secara khusus buat Bapak Gembala, kuatkan. Berikan kesembuhan yang sempurna. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dengan Hansen yang sedang batuk pilek, flu berat, kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga teringat dengan Bapak Freddy Silalahi yang sedang sakit, kakinya bengkak, problem Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga berdoa dengan Rafael yang batuk, alergi, udah hampir 1 bulan, nyatakan kuasa-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa teman-teman yang lain, jemaat Tuhan yang lain mungkin sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berikan iman buat setiap mereka. Kami yang sedang menghadapi masalah pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan tolong setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat, kami yang terlepaskan. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan nyata buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, saya persilahkan untuk pelayan persembahan untuk mengedarkan kantong persembahan. Besar Tuhan
Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Berkati saudara kami, ada 4 orang datang dari Malaysia, sengaja mereka beribadah di tempat ini. Biarlah Roh Kudus akan tolong mereka. Biarlah mereka boleh tetap rajin dan setia mengiring pada Tuhan. Kau berkati kegiatan ke depan, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, bahkan Sabtu, bahkan hari Minggu sekalipun kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu hadir dalam setiap ibadah dan pelayanan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan akan jamah hamba-Mu dengan sempurna. Ada luka-luka bagian bokong kami, mari Tuhan Kau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dadakan tangan-Mu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tanahmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.